Halo semuanya, kita sekarang ada di rangkaian acara Manawa, yaitu kita bakal interview dikit-dikit lah ya tentang tenannya. Oke, tapi sebelum mulai, tenan bisnis, ya betul banget. bisnis 2024 ya. Ya, betul sekali. Tapi enaknya nih kita kenalan dulu nggak sih sebelum mulai? Kenalan dari dulu dong. Jevon deh, silakan. Oke, teman-teman semua, kenalin nama aku Jevon, aku seorang mahasiswa aktif Creativepreneurship ya, Binus 2024. Nah, kalau kamu gimana nih? Oke, sama kayak Jevon, aku juga mahasiswa Binusian 24. Nama aku Rasa. Oke, kita sekarang mau interview tenan apa aja nih? Kita hari ini itu mau interview tenan F&B semua, Ros. Oh. Nah, mungkin apa aja tuh kira-kira? Nah, yang pertama ini kita ada Mr. Sambal ya. Mr. Sambal. Iya. Yang Sambal tuh pedes ya. Yang kedua tuh apa? Kedua tuh Ineka namanya. Ineka, Wow. jujur aku nggak tahu ya dia jual apa. Iya, aku juga. Nanti mungkin akan langsung kita lihat. Iya. Terus yang ketiga apa tuh? Tenan ketiganya? Astara. Astara. Kira-kira apa tuh menurut kamu? Astara apa ya? Dari namanya sih nggak kepikiran sama sekali. Oke. Biar nggak lama-lama langsung diundang aja deh. Langsung panggil aja daripada kita bingung gitu kan. Ini jualan apa sih? Langsung panggil aja deh. Yang pertama ini kita mau panggil Mr. Sambal ya. Boleh. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil Mr. Sambal. Oke. Mau siapa yang bilang? Dev lagi. Dev. Siapa? Bebas. Ya udah, aku aja deh. Mulai ya. Oke, sekarang kita udah kedatangan owner dari Mr. Sambal. Halo Dave. Mr. Sambal, langsung aja nih. Halo. Oke. Gimana nih kabarnya Dave? Baik, puji Tuhan. Baik ya, puji Tuhan. Boleh mungkin perkenalan dulu kali ya? Oke, jadi perkenalkan nama saya Dev. Saya Binusian 2024, jurusan Creativepreneurship. Ya, kurang lebih gitu aja kali ya. Oke, cukup. Nah, mungkin kita langsung mulai talk show aja ya, Ros? Iya dong, tanpa berlama-lama nih. Ya. Oke, langsung aja. Kenalin bisnisnya dulu, terus kenapa pilih Mr. Sambal. Ya, pokoknya kenalin awal-awalnya aja deh. Oke. Jadi cerita awalnya tuh, sebelum dari Bandung kan aku di Palu. Setahu aku di Sulawesi itu Manado, Makassar, Palu dan lainnya itu terkenal sama sambelnya. Gitu. Waktu aku ke Bandung, aku makan lah di tempat A, B, C. Kok kurang ada yang cocok gitu sambelnya. Jadi itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari. Jadi waktu itu cuman sekedar aku cuman kayaknya seru juga nih kalau sambel. Ya udah abis itu pulangnya aku coba bikin. Lusa saudara-saudara aku datang, udah aku kasih gitu. Ternyata semua suka gitu. Jadi yang awalnya cuman halu aja kali ya, kayaknya seru gitu. Lama-lama kayaknya bagus nih. Nah, udah abis dari situ Februari, bulan Maret, April, Mei sampai bulan Juni udah deh mulai riset, terus bikin resep dan lain sebagainya, tes rasa. Di bulan Juli aku kasih ke keluarga, jadi tes rasa terakhir nih, udah ACC atau belum. Ternyata bagus juga responnya. Habis itu aku kasih form, minta mereka untuk ya kasih review lah. Dan dari hasilnya itu sekitar 30-40 orang respondennya,
80% kasih bintang 5, terus sisanya kasih bintang 4. Jadi aku rasa, kayaknya boleh nih. Udah, habis dari situ mulai diseriusin lagi, cari supplier, cari desain packaging, dan lain sebagainya. Ya kurang lebih kayak gitu. Alasan pilihnya itu karena aku belum ketemu sambal yang benar-benar oke. Terus rata-rata yang menurut aku jadi peluang nih, rata-rata pemain sambal kan biasanya ibu-ibu tuh. Jadi kalau di online tuh agak kurang. Nah, justru karena pemain anak mudanya sedikit, di situ makanya aku masuk gitu. Karena peluang untuk di online-nya jadi jauh lebih besar. Kurang lebih kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Berarti kalau misalnya aku dengar dari cerita kamu, target market kamu ini berarti untuk orang Bandung ya? Untuk target market sendiri, karena online, jadi aku manfaatin. Saat ini sih di Pulau Jawa aja dulu. Tapi ke depan Oh, dia gitu. pengen Berarti, lebih luas lagi. berarti berawal dari resah gitu ya? Nggak nemuin sambal yang maksudnya gitu buat kamu, akhirnya kamu sendiri, terus ketahunya banyak yang suka. Benar-benar dimanfaatin juga karena udah main. Namanya mungkin lebih asik aja dibanding sambal Bapak Dev kan agak gimana gitu. Benar. Oke, kalau gitu, nah berarti keunikannya, competitive advantage-nya, kalau bisa dibilang apa tuh? Apakah dari rasanya atau varian-variannya? Oke, kalau dari rasa, harusnya semua bisnis makanan yang mau gede, rasanya udah harus enak sih. Jadi itu kayak bukan bukan pertama, kita nyasar ke orang-orang yang suka sambal nih, tapi kurang tahan pedas. Karena biasanya yang jual sambalnya itu pedasnya pedas banget gitu. Nggak ada yang di tengah-tengah. Nah, makanya aku pilih ke sana. Itu jadi satu. Jadi marketnya lebih spesifik juga. Terus yang kedua, itu dari visual brandingnya lah. Jadi dari desainnya, packagingnya, dan lain-lain. Yang ketiga itu kita berani kasih garansi uang kembali kalau rasanya nggak enak. Kenapa? Karena kita baru mulai, masih kecil, jadi orang-orang pasti belum percaya kan. Jadi kita cari cara gimana supaya orang mau beli, sekalipun belum terkenal. Salah satunya kita pakai itu. Jadi customer bakal ngerasa aman, karena kalau amit-amit nggak enak nih, duit mereka kembali juga. Gitu. Waduh, itu menarik banget sih. Bener-bener Brand awal-awal gitu kan. Kenapa, Ros? Berarti bermodal gede dong ya kalau berani ngembaliin uang tuh. Nah, itu tuh. Berani. Harus berarti ya, bermodal gede demi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dulu kali ya. Ya, betul Iya, banget. betul. Nah, oke. Pertanyaan ketiga, Ros. Bentar ya, aku mau pindah dulu tempat soalnya koneksinya kurang bagus nih. Bentar ya. Boleh. Kalian mau ngobrol-ngobrol dulu boleh? Oke, boleh. Tapi sebenarnya sama sih, kalau misalkan aku itu termasuk orang yang suka sambal, suka pedes gitu ya. Tapi kalau misalkan beli sambal dari penjual sambal, itu tuh pedesnya nggak ngotak gitu. Pedesnya tuh Gitu. ini banget gitu kan. Kalau misalnya dibilang aku orang yang suka sambal, suka gitu ya. Tapi kalau misalkan beli di tempat orang yang jual sambal, biasanya kan mereka pedes banget. Nah, itu aku nggak bisa, nggak kuat. Nah, mungkin kalau misalkan aku beli Mister Sambal, cocok kali ya. Soalnya kan di tengah-tengah gitu ya berarti. Boleh tuh dicoba. Boleh. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga itu gampang banget sebenarnya. Rencana kamu sendiri ke depannya gimana? Apa mau bikin website sendiri kah? Atau gimana tuh kira-kira? Oke. Jadi Mr. Sambal sendiri baru fokus mulai ini baru awal September kemarin. Jadi sekarang genap baru 1 bulan gitu. Responnya ya puji Tuhan cukup baik. Apa yang aku pengen capai dalam waktu dekat lah, pengennya itu kalau pesannya udah mulai banyak, pengen rekrut karyawan buat masak terutama karena itu capek banget dan aku sebenarnya nggak terlalu bisa masak. Jadi ya lumayan bad mood sih kalau harus masak gitu. Jadi mungkin itu satu. Terus kedua, pengen
kalau udah lebih ada modal lagi, pengen buat udah bisa sewa tempat buat produksi sama kantor. Mungkin itu sih. Tadi bilang nggak bisa masak ya, tapi kok banyak responnya baik banget ya? Berarti Gimana? bisa ya artinya. Iya, nggak bisa ya tuh apa maksudnya ya? Berarti kamu sama Dikit-dikit. berarti kamu sama ini kerja sendiri gitu ya? Semuanya sendiri ya? Semua sendiri. Waduh, ya sih itu cukup melelahkan. Itu nggak heran sih kalau bikin bad mood ya. Apalagi nanti kalau misalkan pesanannya udah banyak gitu kan kebanyakan orang kalau misalkan mesen sambal itu nggak cuma satu gitu ya. Misalkan langsung beli 3 atau 5 gitu kan, wah itu pusing parah sih. Oke, kalau gitu belum ditambah kuliah kan? Iya benar, ditambah kuliah juga. Aduh itu memang tantangan tersendiri kalau kita mahasiswa tapi udah mau mulai bisnis, itu tantangan tersendiri. Oke, pertanyaan terakhir nih. Nah, mungkin teman-teman yang nonton ini gitu ya, mereka penasaran nih, pengen nyobain sambal dari Mister Sambal gitu. Nah, mereka pengen beli. Nah, itu bisa dibeli di mana nih sekarang? Oke. Jadi kita bisa teman-teman cari di Instagram, ada di mrsambal.id, ada juga di Shopee sama mrsambal.id, dan kalau mau tahu lebih lanjut kayak gimana sih produknya, mungkin bisa ke mrsambal.com. Oke, berarti udah ada websitenya ya? Adalah. Oke. Waduh, Keren sih. Ini keren banget ya, udah ada websitenya. Keren loh, padahal baru sebulan loh ini. Baru sebulan ya, terus rasanya udah enak ya, kan udah sempat riset juga, rasanya udah enak, terus udah ada website juga, pokoknya udah baru sebulan aja udah kelihatan matang banget nih gitu kelihatannya. Iya, Gimana kalau misalkan dia udah setahun 2 tahun, itu udah mendunia kali ya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih Dave udah mau ditanya-tanya sama kita. Kita berharap semoga sukses terus pokoknya. Teman-teman yang nonton ini juga pada beli semua. Amin. Thank you Jevon, Rosa, thank you. Ya, thank you juga. Boleh langsung live aja kali ya? Boleh. Oke teman-teman semua, udah lihat interview kita tadi bareng Mr. Sambal ya, Jeff ya? Mr. Sambal. Nah, sekarang kita kedatangan siapa lagi, Jeff? Kita kedatangan F&B lagi nih, brand F&B lagi. Namanya itu Ineka. Nah, agak apa tuh? ya? Gitu kan? Bingung, jujur saya bingung itu jualan apa gitu. Nah, mungkin langsung aja kita panggil ownernya kali ya. Boleh, silakan. Halo. Amar. Halo. Selamat siang. Siang Amar, gimana kabarnya? Baik. Kakak gimana kabarnya? Baik dong. Alhamdulillah baik dong. Seger ya. Ya. Okay. Pertama-tama nih langsung kenalin diri kamu sama bisnisnya apa? Oke. Saya Amar Haitam, angkatan 4 di BINUS. Saya punya saya sebagai owner dari Ineka. Jadi orang tuh banyak yang belum tahu apa sih Ineka itu. Ineka adalah usaha kecil F&B yang bergerak di bidang perkopian khususnya ya. Nama Ineka tercetus di sebuah kamar pada saat pandemi di tahun lalu, tahun 2020. Dan Ineka beranggotakan 2 orang, saya Amar Haitam dan teman kita Yoga Pangestu. Nah, nama ini diambil dari Indonesia dan Bineka. Oke. Dengan alasan dari Indonesia untuk menyejahterakan kembali rakyat Indonesia dengan cara tidak menekan harga beli dari petani dan tidak menjual terlalu tinggi terhadap konsumen, khususnya UMKM. Sehingga ketika sama-sama seimbang, kita bisa saling menguntungkan satu sama lainnya. Nah, untuk produk yang kami jual sendiri, kami menjual 20 jenis yang terdiri dari 6 proses. Yang pertama dari Robusta, ada wet hull, dry hull, semi wash, full wash, dan natural. Nah, ke-6 proses ini diambil dari 4 wilayah, yaitu Arjasari, Ciwidey, Pengalengan, dan Sumedang. Adapun target pasar kami, yaitu untuk perorangan, tapi dikhususkan kembali untuk UMKM. Nanti untuk alasannya mungkin akan saya jelaskan di plan and goals ya berikutnya. Oke. Kemudian adapun keunikan dari Ineka yang berbeda dengan kompetitor lainnya. Jika order ke Ineka, para customer tuh bisa order by request gitu.
Misalkan kopi contohnya ya, aduh ini saya minta yang lebih pahit lagi. Nanti kita bakal proses supaya gimana caranya bisa lebih dark lagi gitu. Nah, di Oh, samping dari buy request itu, kita juga menjual dengan harga yang relatif jauh lebih murah dibandingkan yang lainnya. Contohnya, di Bandung misalkan Arabica dengan harga 350.000. Sedangkan di Ineka dijual kurang lebih di harga 280.000. Itu kan untuk UMKM kan lumayan ya dengan spare segitu. lumayan banget ya. Ya. Kemudian di saat pandemi seperti ini, gimana sih cara kami supaya bisa tetap survive gitu ya? Waktu di tahun kemarin sama di awal tahun ini, kami menawarkan langsung ke beberapa UMKM, jadi kita mendatangi langsung, menawarkan ke 20 jenis kopi itu, dan minta dievaluasi sama mereka. Kalau misalkan menurut mereka kurang cocok, nanti kita bisa ya bisa buy request sesuai dengan keinginan mereka gitu. Di samping kita mendatangkan langsung ke UMKM, kita juga menjual secara online di beberapa situs online. Nah, seperti yang saya sampaikan pada poin sebelumnya, dengan keunikan yang kami sajikan pada customer, membuat mereka tertarik untuk membeli produk kami, terutama para UMKM yang masih merintis, ya kan? Nah, betul. Nah, UMKM yang merintis ini kan biasanya kayak tempat masih nyewa, terus ya karyawan mungkin, terus penjualan kan belum terlalu banyak ya, belum pengeluaran belum banyak. Jadi mereka tuh biasanya mengatasinya dengan cara menekan HPP kan, harga pokok produk. Iya. Nah, ya kan. Nah, dengan Ineka hadir ke mereka ini, otomatis HPP-nya bakal jauh lebih turun dibandingkan mereka beli di pasaran lain gitu, di kompetitor lain. Nah, kemudian untuk future plan and goals ya, Ineka tuh bakal terus meraih lebih banyak lagi mitra UMKM. Mengapa? Karena dengan mangsa pasar UMKM yang tinggi bisa menjadi peluang yang sangat besar, dan dengan bermitra bersama UMKM, Ineka dapat membantu dalam menjaga supply chain atau rantai pasok, sehingga meningkatnya kualitas dari UMKM. Meningkatnya kualitas UMKM tersebut bisa menambah ketertarikan masyarakat terhadap terhadap UMKM itu sendiri. Jadi mungkin ada yang asalnya menganggap remeh, tapi jadi malah ikut andil dalam UMKM tersebut. Nah, selain itu, kami juga dapat membantu pendapatan negara dan membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Lalu untuk kontak bisnisnya ada di Instagram @ineka_id. Sekian, terima kasih. Oke. Aku punya pertanyaan sih. Aku ada pertanyaan Boleh tuh aja. Gini ya, Maria. Kamu ada nggak sih rencana pengen bikin tuh yang ada rukonya, terus bisa tempat nongki-nongkinya gitu, atau cuman mau menyalurkan ke UMKM aja? Sebenarnya untuk sampai saat ini tuh masih fokus ke supply kopi ya. Sampai saat ini, jadi belum sampai yang kayak ngebuka ya tempat gitu. Belum nyampe ke situ. Berarti masih bisnis to bisnis lah ya. Iya. Karena kan tujuannya tuh pertama sebenarnya ingin menyejahterakan petani tuh. Jadi kalangan bawah tuh biasanya kan diinjak ya, bukan diinjak maksudnya. Misalkan petani dibeli. Jadi misalkan petani tuh dibeli dengan harga yang rendah banget gitu kan, kasihan. Nah, tujuan kami tuh itu pengen menyejahterakan semuanya. Waduh, bagus banget sih. Dari namanya aja Ineka ini meaning-nya udah dalam banget gitu ya. Iya, saya kirain apa artinya, ternyata waduh. Ya, itu meaning-nya dalam banget. Dan ditemuinnya di kamar ya. Iya. Betul. Oke, yang menurut aku unik banget itu, jadi UMKM ini bisa request ya. Jadi misalkan mereka pengen punya rasa yang uniknya kayak gini gitu. Mereka pengen unikannya kayak A misalkan. Nah, mereka bisa request gitu ya ke Ineka ini supaya dapetin rasa unik itu gitu. Betul. Jadi nggak ada kesamaan dengan brand lain gitu loh. Berarti itu bakal nguntungin banget buat UMKM yang baru merintis gitu ya. Karena mereka kan baru merintis. Mereka harus beda dong dari usaha-usaha kopi yang udah ada gitu. Nah, ini benar-benar nguntungin mereka banget. Waduh, ini bagus banget sih benar. Terima kasih banyak. Oke. Kalau gitu terima kasih Aman sudah sama-sama sharing tentang Ineka di sini. Tadi kalau misalkan mau pesen gitu ya, bukan cuma UMKM bisa ya? Kalau misalkan bisa. Individu gitu, bisa ya? Nah, kalau individu sih mungkin harganya emang berbeda dari UMKM. Iya. Karena kita nggak mau ngancurin pasar juga gitu. Oke. Itu bisa dipesan kemana tadi, boleh? Ke ineka_id. Di Instagram ya? Di Instagram ada. Oke, kalau begitu terima kasih Aman. Selamat siang.
banyak. Ya, Selamat terima siang. kasih. Liv, Semoga sukses Amar. terus ya. Oke. Oke. Sukses terus. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, tadi kita udah ngedengerin ya, udah ada 2 tuh F&B. Pertama Mr. Sambal ya, pedes-pedes, terus kita ke kopi. Kopi itu anget-anget gitu kan, seger-seger. Nah, sekarang kita udah kedatangan lagi nih, Ros. Namanya apa nih? Namanya ini adalah Hastara. Wih, keren banget kan namanya? Hastara. Iya. Lagi-lagi kita bingung ya, ini jualan apa gitu. Ini apa ya? Nah, ini apa gitu. Oke. Nah, mungkin daripada kita bingungnya terlalu lama, langsung aja kita panggilin owner dari Hastara ini. Udah ada Maulina di sini. Iya. Halo Halo. Maulina. Waduh. Halo teman-teman semua, halo Rosa, halo Jevon. Halo, halo. Gimana nih kabarnya Maulina? Baik, alhamdulillah. Kalian gimana? Baik? Alhamdulillah Baik. baik. Oke. Biar gak lama-lama nih, kenalin langsung aja. Pertama-tama kenalin dulu diri kamu, terus bisnisnya. Tapi jangan panjang-panjang amat ya. Diringkas aja. Nanti kita nanya-nanya. Ya. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Maulina. Aku di sini mewakili 2 orang teman aku, ada Balkis dan juga Angelina. Kami merupakan founder dari Hastara. Jadi Hastara ini merupakan bisnis makanan pelengkap dengan cita rasa khas Nusantara, dan produk unggulan pertama kita ada kentang Mustafa. Oke. Oh, jadi nanti bakal banyak jenisnya gitu. Iya, kedepannya bakal banyak jenisnya. Nah. Kenapa sih namanya itu Hastara? Oke, jadi Hastara itu sebenarnya diambil dari kata khas Nusantara. Terus kita singkat jadi Hastara gitu. Oh, oke. Menarik. Lagi-lagi ya, bagus aja ya artinya ya. Iya, bagus aja. Ini orang kepikiran aja gitu ya buat nama Iya. itu ada meaningnya gitu. Nah, berarti kamu tadi jual pelengkap ya? Apa maksudnya? Makanan pelengkap? Iya, makanan pelengkap. Jadi biasanya itu temennya nasi ya. Oh, oke. Nah, berarti target marketnya itu siapa-siapa aja nih? Kita nargetin orang-orang yang punya kesibukan. Jadi seperti ibu yang bekerja, terus ibu rumah tangga yang punya anak atau balita, pekerja kantoran, terus mahasiswa yang tinggal jauh dari keluarga gitu. Jadi setelah kita riset, ternyata target market kita ini punya permasalahan, mereka nggak punya waktu buat masak. Nah, terus kalau misalnya pesan makanan tiap hari lewat food delivery itu biayanya bakal besar banget gitu. Makanya kita bikin produk yang praktis, nikmat, dan juga hemat. Wih, oke. itu di slogannya ya. Bener. Praktis, nikmat, hemat. Ya, itu udah jadi slogan. Mantap. Berarti bener ya. Memang kalau misalkan pergi gitu ya, misalkan mau kuliah mahasiswa pagi-pagi gitu kan, terus kebanyakan kita gitu kan millennials suka bergadang gitu, bangunnya ya suka terlambat gitu ya, mepet-mepet, tapi kan pengen makan gitu, lapar. Nah, kalau misalkan pakai beli Hastara ini cukup maksudnya cuma ada nasi doang, langsung pakai Hastara udah langsung ada sayurnya gitu ya. Udah mantap. Ya, bener banget. Jadi, keren. Terus kira-kira Oke, yang ngebedain Hastara dari yang lain tuh apa tuh uniknya? Jadi kita itu produknya praktis karena bisa langsung dimakan, terus tadinya nikmat pastinya, dan hemat karena harganya terjangkau dan juga bisa disimpan sebagai stok. Jadi kan orang-orang biasanya nyetoknya mie instan, tapi itu kurang bagus kan kalau terlalu sering gitu. Nah, makanya nyetoknya Hastara aja, karena kita sama sekali nggak pakai bahan pengawet. Selain itu, keunikan kita yang lainnya, produk kita itu punya cita rasa khas Nusantara dan juga ada pilihan tingkat kepedasan. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih, menu-menu Hastara itu apa aja tuh? Mungkin beberapa gitu. Kalau untuk yang udah launching itu kita ada kentang Mustafa, jadi ada varian original dan juga pedas. Untuk kedepannya kita lagi develop produk-produk kayak sambal pecel, terus juga ada bawang goreng, dan masih banyak lagi. Oke, jadi itu salah satu rencananya ya. Kalau rencana yang lainnya apa nih? Mau buka outlet kah atau gimana?
Ya, untuk kita untuk di awal-awal mau fokus di online dulu aja, karena kan biar meminimalisir biaya operasional ya. Tapi kalau misalnya ke depannya, pastinya kita mau meluaskan lagi pemasarannya lewat selain lewat online juga lewat offline gitu. Oh, oke. Berarti untuk sekarang online gitu ya. Karena memang online ini kan bisa menjangkau seluruh Indonesia ya sebenarnya gitu. Nah, mungkin Iya. aku penasaran lagi nih. Misalkan anak kos gitu ya. Biasanya kan anak kos nyentoknya Indomie. Tadi kan disinggung Indomie. Nah, anak kos bisa banget ya. Berarti kalau misalkan nyentoknya Hastara aja nih gitu daripada nyetok Indomie gitu. Iya, bisa banget dong, Bisa karena ya, cukup beli nasi bungkus aja gitu. Terus pakainya Hastara. Lebih sehat gitu kan. iya, lebih sehat. Oke nih. Mungkin bagi para anak kos di luar sana gitu ya, atau mungkin bukan cuma anak kos, mahasiswa, mau ibu rumah tangga atau mau bapak-bapak yang pengen beli nih Hastara gitu ya, bisa dikontaknya kemana nih untuk pembeliannya? Bisa buat yang mau tahu lebih lanjut, bisa kunjungi sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, dan juga ada di Marketplace Tokopedia. Bisa langsung di search Hastara Food. Atau kalau misalnya mau tanya-tanya via WA, bisa di nomor 0856 2234 256. Wih, Oke, menarik, menarik, menarik. Ini kita jadi lapar ya, jujur jadi iya. lapar gitu. Ini jam makan siang Ayo, ya, Jeff ya. Betul. aku Nah, habis ini mau mungkin nambahin sedikit, boleh nggak? Oh, boleh boleh, banget. boleh, boleh. Boleh, boleh. Jadi rencana kita ke depannya itu selain kita mau bikin produk makanan pelengkap, kita juga mau bikin jajanan-jajanan khas Nusantara. Jadi nanti itu produk-produknya ada dari misalnya khas Sumatera, terus khas Jawa, khas Bali dan sebagainya. Dan harapan kita juga ke depannya semoga bisnis Hastara ini bisa turut serta melestarikan kuliner asli Indonesia. Waduh, ini patut tepuk Ini. tangan ya. Soalnya bener-bener nama Hastara itu untuk Nusantara gitu. Ya Iya, kan, dan aduh itu Ya. bagus banget sih. Gila. value proportionnya tuh waduh banget ya, Jeff Iya, ya. iya. Berarti di tiap misalkan keunikan daerah-daerah masing-masing bakal dibuat ya ke depan. Iya, ke depannya rencananya seperti itu. Oke, kalau gitu bakal kita tunggu ya pastinya, Ros. Iya dong. Nanti Produk-produk kita beli terbaru dari lah, ya Hastara Jeff ini. ya. Tungguin aja kalau gitu ya. Oke, Iya. kalau gitu terima kasih Molin udah mau diajak ngobrol-ngobrol sama kita berdua. Terima Ya, kita kasih Rosa berharap dan Jevon buat kesempatannya. Iya, kita berharap kamu sukses terus sama teman-teman kamu. Hastara ini bener-bener menusantara gitu ya, istilahnya terkenal seluruh Nusantara amin, gitu. amin. Amin. Oke, Makasih ya. amin. Oke, Udah terima sukses kasih juga. Molin. Ya, Iya, sukses juga terima ya. kasih. Terima Oke, kasih. Molin boleh leave. Oke, dadah. Dadah. Mulai. Nah, itu dia teman-teman. Interview, ngobrol-ngobrol manja kita bareng tenan-tenan Ngobrol dari manja. iya, tenan-tenan dari Binusian 24 ya, Jeff ya. Iya, khususnya FNB ya. Ya. Bisa dilihat terus ini mereka ini semester 3 kan. Tapi mereka ini udah ngebuat bisnis FNB yang keren-keren banget gitu ya. Iya. Dan yang pastinya tuh rasa mereka tuh unik-unik lah. Pokoknya ngebeda banget dari FNB yang lain gitu. Nah, ini kita udah ngedengerin 3 brand FNB. Kamu lapar nggak sih? Udah ngedengerin 3 loh nih. Aduh, tadi paling lapar tuh di yang Hastara itu loh. Iya ya, soalnya itu Makanan pelengkap. Waduh. bisa buat makan siang, makan pagi gitu kan. Bisa aja kita misalkan ini kita berandai-andai lagi, kita makan gitu ya pakai nasi, pakai produk dari Hastara gitu, makanan pelengkap, terus kita pakai sambal dari Mister Sambal. Nah, itu kan abis Kopinya makan dulu. ngopi. Nah, Iya. abis makan kita ngopi. Waduh, itu udah hari ini semua brand F&B-nya saling melengkapi ya. Widih. Mantap ya. Jadi Mantep pengen banget. nyoba. Kamu kira-kira nanti mau coba order gak nih? Mungkin aku mau nyoba sih. Tiga-tiganya langsung gitu ya, supaya langsung ngerasain nih. Bener-bener. Nah, oke teman-teman. Teman-teman, kalau misalkan kalian udah lapar juga, langsung aja di order ketiga brand tadi. Teman-teman ada Mister Sambal, terus apa lagi tadi? Ineka ya. Ineka, terus ada Hastara. Teman-teman, boleh di order aja. Tadi mereka juga udah share sosial media mereka atau enggak kontak yang bisa dihubungi. Nah, Ros, abis ini
kalian tetap stay tune ya. Kenapa nih? Kenapa kita harus stay tune, Ros? Karena masih banyak banget acara-acara dari Manawa yang menarik tentunya, ya kan? Benar. Karena masih ada saya, enggak ya? Wih, kamu memang menarik. Terlalu pede ya. Oke, pokoknya kalian stay tune terus karena masih banyak banget acara yang unik-unik, yang keren-keren semua gitu ya. Dan ada bisnis-bisnis, talk show bisnis-bisnis yang lain. Bukan cuma F&B, ada fashion dan juga service jasa. Ya. Pokoknya kalian stay tune terus. Oke, kalau gitu Rosa, kita pamit undur diri ya. Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sehat selalu dan juga sukses selalu. Ya, Dadah. jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, ya kan? Jaga prokes pokoknya ya. Tuh. Oke. Oke, kalau gitu. Sekian. Sekian, dadah teman-teman.